Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah diutus di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Perikop ini menggambarkan sebuah bangsa yang telah berpaling dari Tuhan. Namun, meskipun mereka memberontak, Tuhan tetap mengirim Yehezkiel untuk berbicara kepada mereka. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa, meskipun kita keras kepala dan tidak taat, Tuhan tetap mengasihi kita dan ingin menjangkau kita. Saat kita mempertimbangkan tema ini, diutus di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada bidang kehidupan kita sendiri yang telah menjadikan kita keras kepala dan tidak patuh? Adakah saat-saat ketika kita berpaling dari Tuhan dan menolak mendengarkan suara-Nya? Tetapi sama seperti Tuhan menjangkau bangsa Israel melalui Yehezkiel, Dia juga menjangkau kita dalam kasih dan anugerah. Dia memanggil kita untuk bertobat dan mengundang kita untuk kembali kepadanya. Penting juga untuk diingat bahwa sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi Yehezkiel masa kini bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang telah menjadi keras kepala dan tidak taat. Kita mungkin menghadapi penolakan dan penganiayaan, tetapi seperti Yehezkiel, kita tidak boleh takut dengan apa yang mereka katakan, atau gentar oleh karenanya. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan ketertiban, yang didasarkan pada pikiran yang sehat. Saat kita percaya kepada Yesus, dan mengandalkan bimbingan-Nya, kita dapat memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran-Nya, bahkan di tengah masyarakat yang menolak kita. Selain itu, saat kita melihat bangsa Israel pada zaman Yehezkiel, kita dapat melihat bahwa pemberontakan dan ketidaktaatan mereka telah membawa akibat yang signifikan. Mereka menghadapi penghakiman dan hukuman atas tindakan mereka. Namun, bahkan di tengah-tengah penghukuman ini, Tuhan tetap mengutus Yehezkiel untuk berbicara kepada mereka, meminta mereka untuk bertobat, dan untuk menawarkan harapan kepada mereka. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa, meskipun mungkin ada konsekuensi atas pemberontakan dan ketidaktaatan kita sendiri, kasih dan anugerah Allah selalu tersedia bagi kita. Kita selalu dapat kembali kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima pengampunannya. Aspek penting lainnya untuk dipertimbangkan adalah bahwa Yehezkiel tidak hanya diutus untuk berbicara kepada para pemimpin atau elit bangsa, tetapi kepada seluruh Bani Israel.
Pesan Tuhan bukan hanya untuk beberapa orang terpilih, tetapi untuk semua umat-Nya. Hal ini seharusnya mendorong kita, saat kita membagikan pesan kasih dan anugerah Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin merasa upaya kita kecil atau tidak penting, tetapi kita harus ingat bahwa setiap orang penting bagi Tuhan, dan pesan kita memiliki kekuatan untuk menjangkau dan mengubah kehidupan orang lain, dan kehidupan diri kita sendiri. Marilah kita ingat bahwa, meskipun kita atau orang-orang di sekitar kita menjadi keras kepala dan tidak taat, Tuhan tetap menjangkau kita dalam kasih dan anugerah. Marilah kita menanggapi panggilan-Nya untuk bertobat dan percaya kepada-Nya saat kita membagikan kebenaran-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini, bahkan ketika itu mungkin sulit atau berbahaya untuk dilakukan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dapat mengatasi rasa takut dan keraguan dalam hidup kita sendiri, dan dalam iman kita dengan mengandalkan kekuatan dan tuntunan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk waspada dan setia dalam membagikan pesan Tuhan kepada sesama. Tuhan mengingatkan kita bahwa sejauh apapun kita menyimpang, kasih dan anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita, dan Dia selalu memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Tuhan mengingatkan kita bahwa pesan Tuhan adalah untuk semua umat-Nya, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, dan bahwa setiap upaya yang kita lakukan untuk membagikannya dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan seseorang. Secara keseluruhan, Yehezkiel 2, ayat 1 sampai ayat 5, mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen yang hidup di masa sekarang, kita dipanggil untuk setia dalam membagikan pesan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan tuntunan-Nya, serta percaya pada kasih dan anugerah-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Seperti yang dilakukan Yehezkiel, pertama-tama kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus berusaha untuk membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur, dan merenungkan ajaran kebenaran Tuhan. Ini akan membantu kita memahami dan menginternalisasi pesan Tuhan dan akan memberi kita dasar untuk membagikannya kepada orang lain. Kita harus senantiasa berdoa untuk pemberitaan Injil. Doa adalah alat penting untuk tetap terhubung dengan Tuhan dan untuk menerima bimbingannya. Saat kita berdoa, kita dapat meminta Tuhan memberi kita keberanian dan kekuatan untuk membagikan pesan-Nya dan membantu kita mengatasi ketakutan dan keraguan kita. Kita harus mengambil setiap kesempatan yang ada untuk membagikan pesan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui penginjilan, melayani dalam pelayanan, atau hanya melalui percakapan sehari-hari dengan teman dan keluarga. Kita harus menjalani kehidupan seperti Kristus. Tindakan dan kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi kesaksian yang kuat akan kasih dan anugerah Allah. Dengan menjalani kehidupan seperti Kristus, kita dapat menarik orang lain kepada Kristus, dan menjadi teladan tentang apa artinya mengikuti Dia. Kita harus waspada dan sadar akan kebutuhan dan peluang di sekitar kita, dan siap untuk membagikan pesan kasih dan anugerah Tuhan ketika ada kesempatan. Kita harus taat pada pimpinan Tuhan, dan setia dalam menjalankan misinya, mengetahui bahwa Dia akan membimbing dan memperlengkapi kita untuk tugas itu.
Dengan menerapkan praktik-praktik ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memenuhi misi Tuhan dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, serta kehidupan kita sendiri. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan kepada kami. Ampuni kekerasan hati dan ketidakpatuhan kami. Kami memohon bimbingan dan kekuatan yang dari Tuhan, agar kami mampu memenuhi misi Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami untuk memahami firman Tuhan, dan kesempatan untuk membagikannya kepada orang lain. Beri kami keberanian untuk mengatasi ketakutan dan keraguan kami dalam memberitakan Injil Tuhan. Kami memohon kebijaksanaan dan kearifan yang dari Tuhan, untuk bisa patuh pada pimpinan Tuhan. Kami percaya pada kekuatan Tuhan, yang bekerja dalam hidup kami, dan dalam kehidupan orang-orang percaya, di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.